قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, terutama ummahat yang mengikuti kajian setengah sore ini ya. Jadi yang panitia capek ya, gimana Mas? Ngaji? Siap ya? Ibu-ibu siap dengan tulisannya? Oke. Banyak hal dan problem muncul dari wanita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan wanita itu sumber fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisaa. Waspadalah terhadap fitnah dunia dan fitnah perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel itu di sisi perempuan. Terutama wanita-wanita zaman akhir. Digambarkan lengkap oleh Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berat buat laki ketimbang perempuan, lebih berbahaya, adarru
Ya. Jangankan hal-hal yang sifatnya berat, keluarnya wanita dari rumah saja itu sudah dikatakan oleh Rasulullah, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu ketika keluar rumah akan menjadi perangkap setan. Istashrafaha syaitan. Istashraf itu, istashrafa yastashrifu itu maknanya dijadikan alat, ya. Tuh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang mulia, innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan faman absara dzalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika. Sesungguhnya wanita itu dilihat dari depan syaitan, dilihat dari belakang juga syaitan. Siapa yang kesyetanan dengan perempuan hendaknya mendatangi keluarganya. Itu kunci, ya. Makanya yang paling ngenes ya bujangan, nggak ada salurannya. Oke, ini serangkaian. Kenapa itu semua terjadi? Karena wanita itu memiliki beberapa, apa ya, kalau kita katakan kelebihan juga enggak, kekurangan juga enggak. Ya, contoh dari sisi tubuhnya aja itu perhiasan. Makanya Allah katakan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Zuyyina zina. Ya. Jadi tubuhnya, warna kulitnya, semuanya itu. Sehingga di dalam Al-Quran itu yang dilarang tabarruj itu perempuan, bukan laki-laki. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruj itu bisa dalam sisi pakaian. Tabarruj itu bisa dalam sisi gerakan tubuh. Tabarruj itu juga bisa dalam sisi bentuk tubuh. Jadi pakaian, gerakan, bentuk tubuh. Makanya pakaian sendiri itu wanita diatur. Kalau laki yang penting nutup aurat. Kalau perempuan itu dari sisi nutup sudah, itu ada plus lagi. Nutup dan tidak ada unsur lain. Ya. Gerakan tubuh wanita itu juga laki nggak diurus, mau kayak apa gayanya laki terserah. Yang penting nggak merupai bencong aja. Tapi perempuan itu diatur oleh Islam. Apalagi menampakkan tubuhnya. Itu ya. Inilah sehingga wanita di akhir zaman itu menjadi perangkap. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min asyratis saati, termasuk tanda-tanda kiamat, ayyadhural jahlu, merajalelanya kebodohan, wa yushrabul khamru, diminum khamr, ya, wa yafshu zina, merajalelanya zina,
wa yaqillur rijal, sedikitnya laki, wa yakthurnan nisa, banyaknya perempuan. Tuh lihat. Coba perhatikan Rasulullah merangkai antara merajalela banyaknya perempuan dengan zina. Kenapa? Karena rata-rata perzinaan itu melahirkan kalau anak itu perempuan. Makanya antum cek aja, rata-rata hasil anak zina itu cewek. Jadi ada di sini keterkaitan antara zina dengan banyaknya perempuan, hatta yakuna ar-rajulul wahid al-qayyimul wahid li 50 imra'atan. Laki yang baik satu itu untuk 50 perempuan. Ini problem. Dan sifat segala sesuatu itu kalau banyak pasti murah. Iya enggak? Nyambung enggak nih? Paham enggak Mas? Ngomong apa tadi? Jadi barang itu kalau permintaannya sedikit, barangnya banyak, akhirnya apa? Pasar menjadi apa? Low profit ya. Itu sudah kaidah pasar. Udah begitu barangnya nggak berkualitas. Oleh karena itu disinilah pentingnya wanita-wanita itu sekarang pada akhir zaman mengkualitaskan diri atau mengualitaskan diri. Kualitas ketakwaannya, kualitas akhlaknya, kualitas imannya. Ya. Kualitas keterampilannya yang juga tidak kalah pentingnya, terutama keterampilan kaitannya dengan rumah tangga. Banyak sosok wanita, ibu-ibu yang menjadi beban rumah tangga, bukan bagian solusi dari rumah tangga. Ya. Menjadikan suaminya tidak produktif, melahirkan anak-anak yang tidak soleh, generasi-generasi yang menjadi penghambat umat. Jadi anak-anak yang dilahirkan itu hanya sekedar menjadi sampah masyarakat, bukan menjadi masyarakat sampah. Masih mendingan kalau masyarakat sampah itu ngumpuli sampah diolah jadi duit. Jadi anak-anak yang lahir dekadensi moral, kejerat di dalam narkoba, pergaulan bebas, dan berbagai macam intrik-intrik psikopat sosial, itu semuanya adalah kesalahan utama dari rumah tangga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, kebaikan, kesiapan untuk dibentuk Islam, itu maksudnya. Makanya dikatakan fitrah itu Islam, alias kullu mauludin, setiap anak itu siap untuk dibentuk menuju kepada islamisasi. Ya. Suatu hal yang sudah kita bisa lihat semua di dalam fakta kehidupan kita setiap hari. Lihat ketika ibunya sekarang ini jilbaban, mudah sekali anak itu diajak jilbaban. Ketika suasana akhlakiyah diciptakan, anaknya sopan, salam disebar, dermawan, sabar, ikhlas, kebentuk. Begitu juga ketika sekarang ini rumahnya adanya adalah hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Orang tuanya tabarruj, pakaiannya
menampakkan seluruh anggota tubuhnya. Anaknya juga akan ikut seperti itu. Sehingga dari sekalian, anak itu selalu siap untuk dibentuk dan tergantung orang tuanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, kedua orang tua. Ya, kedua orang tua, terutama ibu. Karena sang penyair mengatakan, al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu laksana sekolah. Kalau kamu siapkan dengan kokoh kuat baik, maka akan keluar murid-murid yang menjadi kader umat, ya, dan juga bibit-bibit anak bangsa yang baik. Sya'ban tayyibal a'raq, akan tumbuh bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang beradab. Itu dimulainya dari rumah tangga. Coba kita flashback ke belakang sedikit tentang bagaimana lahir manusia hebat seperti Ismail. Lihat siapa yang melahirkan. Imam Ahmad, dari mana dia terbentuk? Imam Syafi'i, dari mana sekarang ini sekolahnya? Semua adalah lahir dari ibu-ibu yang kuat ilmunya, kuat imannya, kuat takwanya. Sekarang ini kita temukan wanita-wanita sibuk dengan sesuatu yang enggak produktif. Coba kesibukan wanita sekarang ada di HP-nya. Kesibukan wanita ada di ngerumpinya. Kesibukan wanita hanya di pasar-pasar, di mal-mal. Kesibukan wanita hanya di tempat-tempat restoran dan kuliner. Beda dengan kesibukan wanita zaman dulu, ada di halaqah ilmu. Ada sekarang ini di majelis ilmu. Sedang murojaah Al-Quran, sedang menambah hafalan hadisnya. Dari situlah sehingga terjadi perbedaan antara langit dan bumi, bahkan bainas sama was sumur. Ya. Sama itu langit, sumur itu bumi paling dalam. Makanya di sini harus kita rubah. Boleh ibu-ibu megang HP, tapi HP-nya untuk memberdayakan rumah tangganya, untuk menambah kuatnya proses pendidikan anaknya, untuk menambah ilmu pengetahuan supaya banyak keterampilannya. Wanita itu harus memiliki keterampilan plus, ya, terampil dalam melayani suami, terampil dalam mengatur rumah, terampil tata buga, tata busana, ya, termasuk tata ruang, terampil di dalam masalah bertetangga. Nah, bertetangga itu ternyata butuh keterampilan. Kalau dalam bahasa kerennya itu art, ya, adanya seni. Bertetangga itu ternyata ada seninya. Bergaul ini juga ada terampil dalam gaulnya. Bukan hanya soal terampil masalah cari uangnya. Ya insya Allah lah. Ya ibu-ibu sekarang itu banyak yang buka pasar online yang disebut dengan marketplace itu ya. Banyak yang tiap hari wirid aja, ya wirid itu muka HP kan wirid ya. Dari mulai pagi sampai sore wirid. Di sini juga gitu enggak? Ibu-ibu tukang wirid ada? Ya. Enggak apa-apa menambah income, ya kan gitu. Nah, oleh karena itu di sini wanita harus menata tiga. Pertama menata ilmunya, kemudian yang kedua menata waktunya. Nah, yang ketiga adalah menata potensinya. Ya. Ada ilmu, ada waktu, ada potensi. Insya Allah kalau waktunya itu produktif, ilmunya juga maksimal,
potensi dirinya itu tergali dengan baik, maka akan dahsyat. Keluarlah Imam Syafi'i modern. Keluarlah anak-anak didik yang hebat, ya. Pada kuliah subuh kemarin saya sampaikan satu presentasi. Jadi anak itu kalau tumbuh kembang di atas ketakutan, maka dia akan menjadi pengecut, kan begitu. Kalau anak ini tumbuh kembangnya di atas suasana toleransi, terbuka, setia kawan, dia akan menjadi dermawan. Ya. Jadi kalau anak ini tumbuh kembangnya di rumah tangga yang penuh dengan kearifan, kejujuran, akan menjadi anak yang adil dan sabar. Nah itu ya. Makanya di sini kita bentuk ya. Nah, ini tidak hanya sekedar peran seorang ini perempuan. Ya. Makanya dari sekalian, kewajiban utama yang ditonjolkan oleh Allah bagi seorang laki-laki atas istrinya itu apa? Menyelamatkan istri dan keluarganya dari neraka. Prosesnya bagi apa? Ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu tidak akan bisa terwujud kecuali suami itu faqih, suami itu berilmu, suami itu dekat dengan Allah, takwanya kuat. Ya. Coba aja perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba perhatikan. Dari mana asal muasal suami itu bisa menjadi orang yang hebat dalam memecahkan masalah? Makhraja. Hebat di dalam mencari rezeki, asasnya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Begitu juga walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Coba bayangkan, negeri itu berkah, mengalirkan berbagai macam sumber kebaikan, ternyata penduduknya itu beriman dan bertakwa. Dan Rasulullah mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan difahamkan agamanya. Maka suami yang bisa menyelamatkan keluarganya dari api neraka adalah suami yang bertakwa, suami yang beriman, suami yang berilmu. Sampai coba lihat, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna iman apa? Yang paling baik akhlaknya. Coba rentetan. Inilah suami-suami yang mampu menjadi penopang, menjadi pelindung, menjadi pemimpin dan pengayom keluarganya. Sehingga membuahkan satu kalimat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Asasnya adalah akhlak. Akhlak itu berangkat dari akmalul mu'minina imanan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah apa? Yang paling baik akhlaknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Suami yang bisa mudah memecahkan masalah adalah siapa? Suami yang bertakwa. Suami yang rezekinya itu gampang adalah suami yang bertakwa. Makanya sering saya sampaikan, ketika Al-Hasanul Basri ditanya, wahai imam, saya punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Nyambung lagi. Oke. Hadirin sekalian, terutama ibu-ibu, sekarang saya akan sampaikan, yaitu wanita-wanita akhir zaman. Yang tadi Rasulullah mengatakan, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu. Termasuk tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu. Dan diangkatnya ilmu itu dengan matinya para ulama. Wa yafshuwal jahlu atau wa yadhhural jahlu, merajalelanya perzina ini kebodohan. Wa yushrabul khamru, diminumnya khamr. Ya. Wa yafshuwaz zina, merajalelanya zina.
wa yaqillur rijala, sedikitnya perempuan laki, wa yakthurun nisa, banyaknya perempuan, hatta yakuna ar-rajulul qayyimul wahid li khamsina imra'atan, sampai laki-laki yang baik satu untuk 50 perempuan. Berarti di sini di akhir zaman itu wanita itu sumber segala bahaya kalau nggak dirawat dengan baik, sumber segala fitnah. Contoh aja di dalam tataran dunia gadget atau entertainment, infotainment, televisi, internet, saya tanya ibu-ibu sekalian, yang nongol banyaknya gambar laki apa perempuan? Ini bapak-bapak suka nggak ngelihat, cuman nongol sendiri, gitu ya. Dan rata-rata perempuannya itu tampilnya bukan biasa aja menggoda, apalagi tidak biasa. Apalagi menurut penelitian, wanita yang tampil di televisi itu umurnya antara 14 sampai 32. Nggak ada nenek-nenek umur 70 tampil di TV. Dan subhanallah, TV itu di dalam 1 menit, maaf ya, 1 menit itu ternyata menayangkan 25 slide, celak gitu, 25. Dan itu laki-lakinya cuman 5-7%. Itu. Coba bayangkan laki-laki yang tiap hari melihat itu bagaimana? Ya mana tahan. Makanya sampai hari ini saya itu belum siap untuk memasukkan televisi ke rumah. Ya kecuali televisi, masalah televisi dakwah ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak dikontrol, kita pergi, kita setel di TV Roja, pulang Ipin Upin, anak-anak disetel ya, dirubah ya, Ipin Upin kadang. Kayaknya harus kontrol juga. Ada sebagian ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang kalah sama anaknya. Ngambil remote aja nggak berani, takut anaknya nangis. Loh, kok takut sih jadinya bahasanya? Kan anak-anaknya sendiri. Tuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan model-model wanita akhir zaman, ya. Model-model dulu. Yang inilah yang menyebabkan wanita yang saya sampaikan tadi mewarnai wanita akhir zaman, mempercepat kiamat, kata orang, ya. Wanita-wanita yang model mempercepat kiamat. Ya. Yang pertama, suka melawan suami. Itu ya. Ini model-model wanita akhir zaman. Jadi kalau nggak ngelawan suami sehari aja itu gatel mulutnya. Dan ternyata di sini ada penelitian bahwa 95% kasus perceraian di Amerika itu faktornya ada 3. Yang pertama bersikap acuh, lancang dan kasar, ya, itu 1. Bersikap acuh, lancang dan kasar terhadap suami, apalagi tidak punya pendirian. Gitu. Makanya Rasulullah ketika menjelaskan wanita-wanita penghuni neraka, Asma binti Sakan ketika itu Rasulullah mengatakan, ketahuilah penghuni neraka terbanyak adalah perempuan, bukan wanita. Ya Bu ya. Jadi berbahagialah yang menjadi wanita. Ibu-ibu perempuan apa wanita ini? Atau sama?
Pertama kata Rasulullah SAW, li'anna kunna in u'titunna lam tashkurna. Kalau kamu itu diberi enggak bersyukur. Jadi wanita itu kadang sebagian di antara mereka terhadap pemberian suami itu seperti air garam, haus terus, enggak pernah puas. Wa idza tulibtunna lam tasbirna, kalau kamu diuji enggak sabar. Wa in umsika 'alaikunna syakautunna, jika ditahan mengeluh. Itu ciri penghuni neraka. Jadi bila diberi enggak syukur, bila diuji enggak sabar, kalau ditahan mengeluh. Tes saja, ibu-ibu kurangi jatah rezeki sebulan ini aja. Oh, itu ngomelnya 2 bulan. Udah gitu diinget terus. Makanya saya katakan wanita itu ahli sejarah terbaik atau perawi terbaik untuk meriwayatkan sakit hati. Itu diingat terus. Dulu kan, itu kan, dulu. Kadang laki-laki itu sudah lupa bertahun-tahun. Masya Allah, ingatan seorang istri terhadap sejarah sakit hatinya itu 20 tahun pun masih bisa diputar ulang dengan segarnya. Makanya sebetulnya kalau ini potensi diarahkan pada yang positif, banyak perempuan yang ahli sejarah sebetulnya. Cuman sayangnya digunakan untuk hal-hal yang negatif ini, yaitu sejarah sakit hati. Terus bersikap manja dan selalu merengek bila mengajukan berbagai macam tuntutan. Ini juga bisa tekanan psikologis. Kemudian yang ketiga ya adalah bersikap sombong dan congkak terhadap keluarga suami. Ya itu kan gitu. Kadang ada sebagian istri yang angkuh sama keluarga suaminya. Ya diajak kumpul malas, diajak ketemu kadang-kadang berasa apa ya? Lo siapa, gue siapa gitu loh, ya, angkuh. Yang berikutnya suka menyulut pertikaian dengan keluarga suami. Jadi inilah yang memicu psikis, ya, psikologi suami itu akan terus lemah. Berikutnya tidak pandai memperhatikan keadaan suami. Suami sedang santai diganggu, istirahat diganggu. Mungkin suami keluar sementara, mungkin sekedar hanya berkumpul dengan teman-temannya, dicurigai, dicemburui. Itu ada wanita yang cemburunya Masya Allah, suaminya dicemburui dengan nenek-nenek umur 85, itu dengan pembantu, dengan ini pencemburu itu namanya. Ya, apalagi dengan yang jelas-jelas ada potensi kan gitu. Ini psikologi suami akan tertekan. Suka menyakiti suami dengan sikap bakhil dan sembrono di hadapan suami. Ada sebagian istri yang sembrono, entah dalam ucapannya, di dalam tingkah lakunya, di dalam pelayanannya, sembrono, asal. Itu disuruh ambil pakaian aja dilempar, disuruh untuk bikinin apa namanya teh aja ngomel-ngomel, bikin sendiri dong mas, lo kan udah gede, nggak bisa loh, itu kan insya Allah tehnya nggak ada, udah diomelin. Seling keluar rumah keluyuran, tak ke teman-teman keluarganya atau ke pasar, apalagi musim diskon promo, waduh dari mulai pagi sampai sore itu cari diskon tok, belum beli, belinya besok. Oh, giliran besok datang habis masa diskonnya, syukurin loh. Kurang terampil mengurus badan dan rumah. Kadang-kadang maaf, ada sebagian perempuan yang umurnya 25, mukanya sudah 52, boros banget. Kenapa? Kurang bisa ngerawat diri, gitu ya. Dandanan itu bukan milik pengantin baru. Kalau pengantin baru nggak usah dandan karena masih greng. Yang perlu dandan itu yang sudah pengantin lama. Makanya kata Ibnu Abbas, saya suka dandan untuk istri saya sebagaimana aku juga suka dandan dia untuk saya. Ini yang kedua, faktor yang memicu perceraian seorang perempuan, ya. Yang kedua adalah para istri yang menyesali pernikahan mereka.
Makanya nikah itu jangan dipaksa. Jadi pernikahan yang dipaksa itu rata-rata nggak awet. Biarkan dia itu menentukan nasib masa depannya. Karena orang tua itu hanya sekedar merestui, orang tua hanya sekedar melegalkan. Yang menjalani kehidupan ya bahtera rumah tangga ya ini anak Anda. Makanya saya sering katakan, rumah tangga itu ibarat main bola, pemainnya itu suami istri, yang lainnya itu penonton. Penonton jangan ngatur-ngatur nembak bola. Itu gak masuk gawang malah hilang bolanya gitu loh. Ya bahaya kan. Nah yang ketiga, kaum wanita yang tidak mempunyai rasa takut. Jadi wanita yang berani menang. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ada sifat laki, ada sifat buruk buat laki, tapi buat untuk perempuan itu baik. Masya Allah ya. Apa itu? Yang pertama adalah pengecut. Itu jelek buat perempuan laki, tapi perempuan bagus. Karena apa? Dengan pengecut akhirnya dia butuh suaminya. Terus ketergantungan. Kalau laki ketergantungan jelek, tapi kalau perempuan punya sifat ketergantungan sehingga gampang nantang-nantang. Itu perempuan, wanita mandiri repot, ente ditinggal. Nah yang ketiga bakhil. Perempuan itu laki itu bakhil jelek, tapi kalau laki-laki perempuan bagus bakhil, jadi awet duit suaminya. Kan itu. Makanya perlu kita punya istri yang bakhil, ya Mas ya. Tuh ya Mbak ya. Kadang-kadang boros ini bisa merusak tatanan ekonomi ya. Kita sudah targetkan seminggu 3 hari udah bolong kan gitu. Itu dompetnya gampang nerawang ya. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang yang kedua, wanita zaman akhir yang kedua adalah suka menuduh suami, atau bahkan semua orang gampang dituduh. Jadi ada kebiasaan sifat seorang perempuan, istri yang jelek adalah suka nuduh. Suaminya dituduh katanya selingkuh. Mas, kamu punya simpanan ya? Iyalah. Di mana? Di Bank BNI Syariah, kan gitu. Simpanan duit maksudnya ya. Jadi kadang-kadang Masya Allah ya, pergi ke kantor dituduh, Mas awas ya, gitu kan gitu. Di jalan pun ditelepon sampai 2-3 kali. Nggak puas second opinion, nanya sama teman kantor suami, Mas tuh suami saya udah nyampe belum ya? Duh kemana sih Mbak? Macet tuh kan gitu. Makanya di sini suami yang punya istri model seperti ini harus bisa meyakinkan untuk tidak melakukan sesuatu yang meragukan. Makanya kata Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab, man arrada nafsahu mawaqi'at tuham fala yalumanna man asa'a bidhan. Barang siapa yang menjemburkan di dalam hal-hal yang meragukan, jangan salahkan kalau ada orang suudzon. Tuh, kadang-kadang mertuanya yang dituduh. Ya, mertuanya, ini kayaknya yang ngabisin duit suami saya ini ibu kamu ya, Mas, gitu kan gitu. Mertuanya dituduh, saudaranya dituduh, jadi suka menuduh. Padahal Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak apa? Suudzon. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Waspadalah terhadap buruk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya pembicaraan. Kenapa dikatakan oleh Rasulullah sedusta-dustanya pembicaraan? Karena apapun yang dihasilkan oleh suudzon itu selalu cacat. Ya, makanya Masya Allah ini penting juga buat ibu-ibu lagi nanggepin apa fitnah ya, supaya nggak banyak suudzon sama orang, positive thinking, tidak negative thinking ya sama orang. Ada kasus ketika Aisyah ternak isu gosip zina kan gitu ya, dengan Sufyan bin Mu'tal.
Akhirnya di kalangan ibu-ibu, ya pasti itu gosip itu paling gampang menyebar di ibu-ibu. Ini juga di, masya Allah, nggak zaman dulu, nggak sekarang. Ini juga zaman Rasulullah, ibu-ibu juga. Katanya istrinya Abu Ayyub, ibu-ibu, istrinya Abu Ayyub namanya siapa? Ya Ummu Ayyub lah pasti. Itu pakai mikir ibu-ibu. Ibu masih melek nggak nih? Ibu-ibu, istrinya Abu Ayyub siapa tadi? Ayo dah, nggak usah mikir. Ditanya, istrinya Abu Darda siapa namanya? Udah selesai. Istrinya Abu Hurairah siapa? Tak dodok namanya. Katanya Ummu Hurairah. Salah, gitu kan, nggak ada ya. Nah, ketika itu dia sedang ya, Abu Ayyub ini orang kaya, rumahnya tingkat. Makanya ketika Rasulullah SAW hijrah itu kan tinggal pertamanya masih belum punya rumah, itu sementara ngempernya ibarat orang sekarang, tinggalnya di rumah Abu Ayyub. Dan Abu Ayyub ketika itu dia di atas, Rasulullah di bawah. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, kalau begini terus kita nggak enak, aku di atas, engkau di bawah. Lihat sopan santunnya seorang sahabat. Apa kata Rasulullah? Abu Ayyub, tenang aja, kamu tinggal bersama keluargamu di atas, saya di bawah, karena saya naik turun banyaknya tamu ini sulit. Kan gitu. Dan beliau itu petani sukses kurma. Makanya hadis yang kebun kurma di Colong Toyol itu kurmanya kan siapa? Hadis Abu Ayyub diantaranya. Dan itu ceritanya, dia punya gudang kurma. Setiap pagi itu dilihat kurmanya itu habis. Ternyata malam-malam dijagain ada makhluk aneh. Terus ditanya sama Abu Ayyub, jin apa manusia? Jin. Kalau antum kayaknya merinding, langsung ngacir itu ya. Itu setelah itu kamu saya tangkap ya, saya sampaikan ke Rasulullah. Akhirnya diajari ayat kursi itu untuk dibaca. Oke. Ummu Ayyub ketika itu duduk-duduk, mungkin jam-jam segini ngopi kali ya. Kalau Gorontalo kan kopinya enak tuh. Kata ibu istrinya Abu Ayyub, kamu sudah tahu nggak isu tentang Aisyah? Masya Allah. Coba, Abu Ayyub tahu nggak berita tentang Aisyah? Tuh, itu. Siapa yang ngomong? Ibu-ibu. Akhirnya subhanallah, Abu Ayyub seorang yang bijak, tidak meladenin. Itulah sikap kita di dalam menghadapi fitnah, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nur ya. Langsung dia membalik, wahai Ummu Ayyub, saya tanya kamu, mana yang lebih baik, kamu apa Aisyah? Udah. Ini logika sederhana diajak untuk berpikir. Pastilah Aisyah lebih baik. Mungkin enggak perbuatan itu kamu lakukan? A'udzubillah. Sambil dia itu teriak kencang. Kalau itu tidak memungkinkan kamu lakukan, apalagi ibunda Aisyah yang lebih baik daripada kamu. Tuh lihat, selesai. Enggak dikembangkan. Karena orang itu lebih penasaran daripada berita yang positif. Contoh aja, kalau ada orang dengar berita nikah, Mas, ini kayaknya si Anu udah nikah ya? Iya. Ibu, si Fulana nikah ya? Iya. Tapi kalau dengar, Bu, si Fulana selingkuh ya? Oh, Masya Allah, sampai mangap itu, nggak balik-balik. Itu ya. Jadi lebih tahan banting mendengar berita selingkuh daripada nikah, kan gitu. Kenapa? Karena orang itu lebih penasaran dalam hal yang negatif. Oleh karena itu harusnya kita lakukan apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub. Ya. Sebetulnya kalau ada waktu kita sampaikan tentang hadisul ifki yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nur
ayat 11 sampai ayat 20 itu. Allah melindungi, menjaga dan membebaskan ibunda Aisyah dari tuduhan tersebut. Ya, untuk bisa lihat dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Oke. Jadi caranya seperti itu supaya tidak. Terus gini Mbak ya, kalau ada berita miring itu, bahwa pahamkan kepada diri Anda bahwa ini adalah bisa bibit dosa saya. Katanya Al-Hasan Al-Basri, siapa yang membicarakan orang lain apa adanya itu namanya ghibah. Siapa yang mendengar berita tentang saudaranya diterima apa adanya itu namanya istilahnya fitnah ya, fitnah. Siapa yang sekarang ini mengembangkan berita tentang saudaranya yang tidak ada pada dirinya, itu namanya buhtan, mengada-ada, dan itu dosanya lebih besar. Dan tiga-tiganya dosa. Siapa yang membicarakan tentang saudaranya apa adanya, ghibah, kena dosa ghibah. Kalau enggak ada, minimal fitnah. Sama-sama dosa kan? Ghibah juga dosa, fitnah juga dosa. Oke. Makanya kalau datang berita yang buruk tentang saudaramu, cari 70 alasan untuk meluruskannya. Itu ulama. Nah, yang selanjutnya, model wanita-wanita zaman akhir berikutnya nomor 3 adalah wanita tajam lidah. Nah ini. Jadi Masya Allah, lesannya itu tajam, pedes. Ya. Ini cocoknya buat untuk untuk buzzer bagus kayaknya ya. Itu kan gitu. Profesinya harusnya buzzer ya. Nah ini sekalian, makanya Rasulullah SAW memasukkan salasun minas syaqawa. 3 perempuan menjadi sumber kecelakaan, kesengsaraan. Al-mar'atu taraha fatasu'uka, wanita yang bila kamu pandang menyeramkan. Oh itu, Masya Allah, serem banget ya, padahal nggak ada jenggotnya. Coba kalau dikasih jenggot sama kumis, Masya Allah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, hikmahnya kenapa perempuan itu nggak dikasih jenggot, laki dikasih. Karena laki itu tempat kepemimpinan, pemimpinan itu harus kereng. Nah kasih jenggot tuh. Perempuan itu tempat keteduhan, kasih sayang, litas kuno kan gitu, untuk mencari ketenangan. Ya, coba dikasih jenggot, nggak dikasih aja serem, gitu kan. Ada perempuan yang menyeramkan. Dan yang kedua, wa tahmilu lisanaha 'alaik, dan lisannya sangat pedas, menyakitinya suami. Makanya kata Umar bin Khattab, manusia paling licik itu 3. Yang pertama, istri yang tajam lidah hingga tidak membuat betah suaminya di rumah bila dia keluar mengkhianati dirinya. Ya, na'udzubillah. Yang kedua, tetangga yang buruk akhlaknya, bila kamu berbuat baik ditutupin, bila berbuat jelek disiarkan. Ini manusia paling licik itu. Yang ketiga, pemimpin yang jahat, bila kamu berbuat baik tidak diberi balasan, bila kamu berbuat jelek dibunuhnya. Itu 3 ya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Ghunyah, waspadalah jangan menikahi perempuan yang tajam lidah, pembual, lagi pasang tato. Tajam lidah, pembual, pasang tato, kelengkap itu, Masya Allah. Itu jadi bodyguard pas. Tuh, ya, tajam lidah. Nah, yang ketiganya, wa in ghibta lam ta'manha ala nafsiha wa malik. Kalau kamu pergi, kamu merasa tidak aman terhadap dirinya dan hartamu. Jadi dirinya dikhianati, seperti istri Nabi Lut sama Nabi siapa? Nabi Nuh, ya. Istrinya itu jahat. Ketika ada Jibril dan Mikail datang menjelma laki-laki ganteng, dibocorkan. Tuh istrinya Nabi Lut, dibocorkan. Ya Masya Allah.
Makanya hadirin sekalian, ibu-ibu tajam lidah. Rasulullah mengatakan sibabul mu'min fusuqun, memaki orang mukmin itu fasik. Wa qitaluhu kufrun, memeranginya itu kufur. Makanya dijaga. Maka saya sarankan ya, supaya suami itu betah di rumah, bahasa yang dipakai itu yang sopan, yang santun ya. Kadang-kadang ada sebagian laki yang nggak betah di rumah karena istrinya tajam lidah ya, mulutnya kayak mujair itu, ngap-ngapan aja. Makanya Rasulullah SAW aksaru mayudkhilun nasan naro al-ajwafan, yang paling banyak memasukkan terutama perempuan ke neraka adalah dua lubang, mulut sama kemaluannya. Ya kan gitu. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit maki, dikit-dikit darah, dikit-dikit emosi. Itu Masya Allah. Ini al-fahash, asy-shindir. Fahash itu jahat, shindir itu ngomongnya nggak pernah enak didengar. Cerewet, bawel, judes, itu ya. Alhamdulillah. Makanya akhirnya lakinya itu lebih seneng ketemu ikan mujair. Ngap-ngapan dilihat manis, kayak dedek diem. Kadang-kadang gitu. Itu kan ikan mujair enak tuh. Ini Masya Allah. Kayak dedek nggak diem lagi, kayak duit masih ngomel. Na'udzubillah. Selanjutnya, ciri atau sifat wanita zaman akhir berikutnya adalah ini wanita mudah ngambek. Nah ini ada merek, Mas. Ini kok jauh banget, Mas. Ini disingkirin, Mas. Itu kalau di situ sampai asar nggak keminum. Oke. Ya. Udah asar ya? Iya, Ustaz. Gimana ini enaknya? Kalau akhwat ini kan kajian akhwat, jadi lanjut aja, Ustaz. Oh lanjut. Sampai jam? Sampai 3:30, Ustaz. Oh 3:30. Oke, habis ini kita tanya jawab ya. Jawab, Ustaz. Ngambek, kadang-kadang dikit-dikit ngambek ya. Sekarang mau minta ke pasar nggak diturutin, ngambek. Minta ganti pakaian nggak diturutin, ngambek. Sandalnya jebot, ngambek. Ya, apa aja minta main ke rumah bapak orang tuanya nggak diturutin, ngambek. Aduh, Masya Allah ya. Masya Allah. Ini gara-gara ibu ngambek. Gue mau ngambil kopi jadi keliru malah ini. Oke ya, dilanjut nggak? Ibu-ibunya masih ada nggak? Oh gitu, tersinggung nggak Bu sama gue Bu? Jangan-jangan ini terakhir gue yang diundang di sini. Ya, nggak apa-apa deh ya, karena ada laki-laki masih ya. Oke, mudah ngambek. Hadirin sekalian, ngambek itu ada beberapa faktor, mungkin karena faktor psikisnya lemah, atau memang kawan bayi ya, dulunya itu memang hidup di lingkungan yang terbentuk seperti itu, perasaannya sensitif, ibunya atau bapaknya, atau tekanan hidup ya, atau tadi itu curiga yang tidak berdasar, banyak faktor-faktornya ya. Memang atau dari dalamnya sendiri, itu dari faktor luar. Dari dalamnya memang itu sifat wataknya, ada watak ngambekan ya. Ya dikit-dikit ngambek, atau memang hidupnya itu dibentuk, pribadinya itu suka nggak terima terhadap putusan Allah, sehingga gampang ngambekan. Atau memang kena gangguan jin. Kalau ini perlu diruqyah, karena jin itu menggoda sesuai dengan karakter jinnya. Jin yang anti sholat itu kalau menggoda orangnya juga malas sholat gitu. Ada yang sekarang anti hijrah juga ganggu hijrah, makanan halal haram ditendang juga nanti seperti itu. Jadi tidak jauh daripada sifat jinnya itu. Ini suka ngambek. Nah, ngambek itu kadang-kadang juga karena faktor suaminya.
Jadi faktor di sini ada faktor ada bawaannya, keluarganya, dirinya, ada faktor suaminya. Ya suaminya mungkin pelit, ya susah untuk diajak kompromi. Ini akhirnya istri juga jalan pintasnya ngambek aja. Ini suami saya kok gini sih gitu, ngambek aja gitu. Nah faktor suami kan. Atau suaminya cuek. Akhirnya apa? Balasannya cuek. Lo cuek, gue juga cuek. Masa bodoh juga. Kan gitu. Makanya di sini harus ada komunikasi hangat, kebersamaan diciptakan, dan itu nggak mahal kok. Waktu libur kerja bakti bareng, bersihin rumah, kan asik tuh. Jalan-jalan bareng, boncengan, keliling taman, jalan-jalan kaki. Itu atau ini kan lagi gila sepeda, ya sepedaan, ya sepeda buntut itu sekarang lah mahal, ya harganya jutaan. Itu jalan-jalan itu. Bahkan Rasulullah aja dulu kan lomba lari-larian. Maksudnya di sini hanya sekedar mainan. Nah, antum juga boleh lomba gendong-gendongan. Ya, sekali-kali istri antum ente gendong. Tuh, ya. Kecuali kalau sudah mulai mekar ya. Karena kadang-kadang ada sebagian perempuan yang kurang. Ya kalau di zaman dulu awal-awal nikah susah diajak naik motor, sekarang susah dinaiki motor ya, karena melorot terus. Nah ini perlu adanya perampingan ya gitu loh. Jangan dibiarkan ya. Makanan itu dikontrol, ya, badan itu dikontrol. Kalau berat, gemuk itu suka sakit-sakitan. Lanjut sekarang. Ibu-ibu masih lanjut nggak nih? Masya Allah nih top chair deh gitu. Yang selanjutnya adalah suami istri naik pitam. Nah, ini juga gampang marah. Ya. Wanita yang gampang marah ini saya sampaikan pertama, la taghdab. Marah itu ternyata pertama dampaknya menyebabkan berbagai macam penyakit timbul, ya penyakit kolesterol meningkat karena orang itu kalau marah kelenjaran adrenalinnya itu naik 20% kurang lebih. Nah itu merusak lemak-lemak akhirnya menjadi lemak jenuh. Makanya menurut ilmu kedokteran orang itu kenapa dilarang marah pada waktu puasa, karena kalau marah sebelum tergelincir merusak proses pencernaan. Kalau setelah tergelincir proses asupan makan ke tubuh ini rusak, makanya sama-sama berat, apalagi perut kosong. Terus kemudian nanti ada gangguan saraf, ya, kanker otak, ya itu. Terus kemudian asam lambung itu penyakitnya orang-orang yang suka marah tuh ya. Asam urat, asam lambung, itu udah gitu makannya nggak kekontrol, itu pas, itu lengkap banget. Makanya Rasulullah mengatakan la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Man kadama qaidan fa yastati ayunafidhahu da'allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Jadi barang siapa yang marah, bisa marah, dia tahan dia demi kebaikan itu, maka Allah akan panggil dengan panggilan kebaikan di hari kiamat dan nanti disuruh untuk memilih pasangannya yang terbaiknya. Terus kemudian marah itu efeknya ke rohani juga buruk. Orang itu biasanya kalau suka marah itu gampang cupet, nalar, gampang sesak dada, ya, gampang membenci orang, gampang suudzon, itu rohani. Orang yang suka marah itu biasanya juga emosionalnya tidak stabil di dalam bersosial. Tuh bahayanya. Dan dari sisi bentuk muka, orang yang paling jelek itu ketika marah. Cek aja, pernah nggak antum lihat orang marah sambil selfie? Atau orang selfie sedang marah? Karena muka paling tidak pantas untuk dipoto.
Di sawah aja masih bisa selfie loh mas. Di pabrik yang kumuh sedang kerja di mana itu, di bengkel aja selfie masih sempat. Tapi belum pernah saya melihat orang marah selfie. Tuh, makanya di sini marah itu bahaya. Suami marah, istri marah, wah itu klop. Ya, makanya la taghdab, jangan marah, walakal jannah. Sehingga Rasulullah katakan orang kuat itu bukan orang yang pintar banting, tapi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan diri ketika marah. Nah, tips untuk supaya kita tidak suka marah, yang marah bisa sembuh. 1, ketika marah membaca ta'awudz, dan enggak marah pun sering baca ta'awudz, a'udzubillah, untuk ngusir syaitan. A'udzubillah, ya. Dan ketika marah, nomor 2, sedang berdiri, duduk. Kalau duduk tidur, cek aja orang marah sedang tidur itu lebih kendor. Kalau tidur masih marah-marah keterlaluan, sambil tidur begini marah kan nggak enak ya, nggak enak plus kan gitu ya, sehingga tidur aja. Nah caranya juga kalau suaminya marah suruh tidur, istrinya baca surat Ar-Rahman, selesai itu, insya Allah aman itu. Terus kalau sekarang kita marah hendaknya wudhu, karena itu panas. Dan ada tips marah yang paling sehat dan menyelamatkan supaya nggak ganggu orang lain. Kalau marah dahsyat teriak-teriak masuk ke kolam renang, itu aman insya Allah. Langsung letak ya. Mati sekalian ya, karena suaranya aman kan di dalam air kan gitu. Orang lain juga nggak terganggu gitu loh. Terus kemudian badannya juga adem di air kan gitu. Setelahnya yang tidak kalah pentingnya, ketika marah bayangkan wajah orang yang sedang marah. Jadi ketika kita marah itu bayangkan wajah kayak apa, wajah saya gitu ya, insya Allah nggak jadi marah. Terus kemudian berdoalah kepada Allah agar dihilangkan sifat marah. Berikutnya ingat akibat buruk marah, yang piring bisa dipecah, yang suami bisa istri bisa dimaki, bahkan bisa dijatuhkan cerai. Akibatnya buruk, bahkan bisa mengucapkan kalimat-kalimat kufur dan syirik. Dan ingat pahala menahan marah, gitu loh. Terus yang selanjutnya, jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan untuk mengendalikan marah. Masya Allah Pak, Bu, Rasulullah itu paling hebat di dalam teladan kita mengendalikan marah. Coba ketika melihat Aisyah cemburu sampai piring hadiah makanan dari Zainab dipecah, Rasulullah masih tetap bisa mengendalikan dirinya. Terus kemudian ketika Aisyah juga cemburu ya kepada Sofiyah. Kesembilan, pahamilah bila marah bukan untuk membela kebenaran, itu sifatnya adalah sifat orang bodoh. Jadi kalau marah bukan untuk kebenaran, itu sifat bodoh. Jadi kalau orang suka marah-marah bukan untuk kebaikan dan kebenaran, itu orang bodoh. Dan yang terakhir, ingat hak-hak orang lain ketika marah. Itu caranya. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, sifat wanita zaman akhir adalah suka menghardik suami. Saya sampaikan cepat aja. Ini juga diperhatikan, suami itu kadang dimaki, dihardik, ya dicela ya. Selanjutnya BBM, ada wanita BBM, bukan bahan bakar mesin ya, tapi bau badan Masya Allah. Itu ada kadang-kadang salah faham di antara wanita, tidak boleh keluar pakai wewangian, tapi bukan berarti keluar baunya nggak karuan gitu loh ya. Ya di sini dikendalikan baunya, jangan sampai mengganggu orang lain. Itu kiamat sugro itu namanya, yaitu bau badan Masya Allah, yaitu BBM. Nah, doa Islam aja subhanallah, wudu, terus mandi junub, mandi Jumat,
disuruh untuk memakai wewangian, suruh siwakan, itu semuanya adalah dalam rangka untuk menjaga itu tadi. Selanjutnya hadirin sekalian adalah wanita yang cuek. Ada di antara wanita istri itu yang cuek bebek. Ya. Apa aja, ada apa, ada gempa aja cuek itu aja. Cuek bebek namanya. Ada baik, ada buruk, ada hal yang besar, ada yang kecil, cuek. Nah, itu namanya wanita dablek. Ya. Wanita yang tidak sensitif. Itu ya. Tapi begini, ada sifat pada umumnya wanita itu cerewet itu biasa ya. Jadi kalau laki ndablek itu biasa. Karena cerewet perlu dindableki, ndablek perlu dicereweti. Terus jangan meremehkan masalah rumah tangga. Ini juga masalah ibu-ibu. Sekecil apapun masalah rumah tangga itu harus dipecahkan, harus diselesaikan. Contoh aja, Anda suka membicarakan kekurangan dan kelemahan suami, itu meremehkan. Anda menghina dan melecehkan suami karena kurang bisa mencari nafkah, itu juga. Makanya ibu-ibu jangan suka, apalagi ya suka, jangan pernah membicarakan 3 hal tentang suami. Jangan pernah, ini bahaya. 1, membicarakan kekurangan keluarganya. 2, merendahkan profesinya. 3, membongkar privasinya. Itu bahaya. Ya. Suka mengkritik dan tindakan sikap suami, menggunakan ungkapan pedas, menyinggung perasaan suami, menertawakan suami bila ada sesuatu yang janggal. Jadi kadang-kadang suaminya ditertawakan. Hahaha, ada apa mas? Mau kawin lagi ya? Kan gitu, diketawakan. Itu, ini bahaya. Terus kemudian sulit komunikasi, ya kadang-kadang ya suami istri itu sulit komunikasi. Makanya caranya harus dipecahkan, ya diadakan solusi-solusi. Entah awalnya lewat WA, lewat tulisan, lewat ungkapan-ungkapan, ya diletakkan di meja mau berangkat kerja, itu suami kasih tuh bikinin kopi yang enak, di bawahnya bikin tulisan, itu kertas pertanyaan ke ustadz, kayak gitu ya kan gitu. Tapi ini pertanyaan ke suami, itu bisa juga kalau sulit untuk komunikasi tuh. Terus kemudian tuntutan yang tidak tepat, ya. Lalu sifat kekanak-kanaan, ada sebagian istri yang punya sifat kekanak-kanaan. Bahaya cerewet dan bawel. Ini boleh ya, secara umum gini ya. Wanita itu cerewet, apalagi cerdas. Makanya ciri-ciri wanita itu cerdas, itu cerewet. Itu wanita, 1, matanya itu, sorot matanya tajam. Itu ciri-ciri wanita tercerdas. Ini barangkali ada yang mau nikah ya. 1, sorot matanya tajam. Itu biasanya, makanya kalau sorot matanya itu redup, itu rata-rata bermasalah, rada kurang sensitif. Terus cerewet gitu. Kelebihannya juga tanggap. Makanya kalau rumah itu dia selalu rapi. Itu. Ada apa aja itu sensitif, tanggap. Ya, makanya kalau membersihkan rumah, nyapu rumah itu tuntas bersih. Ya gitu, sambil nyapu, udah kayak sinetron. Biasa itu ya. Nah, makanya di sini plus minus kita ketika ta'aruf. Makanya saya sering tekankan ketika mau nikah itu yang dita'aruf itu 3, agama, akhlak, watak. Jadi soal masalah pendiam itu ada plus minusnya. Jadi pendiam itu kelebihannya 1, tidak sepot jantung. Tiap hari adanya ketenangan, hidup pun langsam.
tapi tidak tanggap tadi itu. Kadang-kadang rumah berserakan, tenang, ya kan gitu. Kayak sampai rumah itu kayak kapal pecah. Ada tamu pun tidak tanggap, nggak dibikinin sukuannya. Itu tamunya udah pergi baru menawarkan diri. Mas mau dibikinin teh belum? Kan gitu. Masya Allah. Tamunya udah di depan gerbang. Tuh, jadi seperti itu intinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita semua sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik anak, harus menghilangkan sifat-sifat tadi yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Silakan, mungkin ada yang tanya. Ya. Iya, dari akhwat yang ingin bertanya silakan, kalau ada mikrofon bisa bertanya langsung, bisa juga lewat kertas. Bisa juga dibagikan ya Ustaz, kalau ada yang bertanya. Ya. Silakan, Anda yang bertanya dapat hadiah buku ini insyaallah. Masya Allah, banyak sekali. Bismillah, apa Ustaz? Apa ini ya? Bolehkah kita menolak jika orang tua menyuruh untuk lanjut studi ke jenjang S2? Kalau wanita itu nikah dulu baru S2. Jadi S1-nya suami. Itu. S2-nya baru profesi. Karena gini, kenikmatan menikah itu tidak bisa digantikan dengan kenikmatan belajar dalam bentuk apapun. Ini jarang dipahami oleh seorang wanita. Dan yang kedua, maaf ya, ini saya mohon maaf kalau tersinggung. Umur laki itu dengan perempuan berbeda. Kalau perempuan itu Allah kasih jatah ovumnya itu di kandungan itu sudah sudah permanen. Ada yang dikasih 9, ada yang 8, ada 5, sehingga habis itu juga sudah nggak bisa melahirkan anak, kan gitu. Ada istilah menopause, kan gitu. Kalau laki nggak ada. Di sini makin tambah umur laki itu makin santannya kental, kata orang, kan gitu. Ibarat kelapa itu makin enaknya apa sih istilahnya? Bingung juga gue nih. Ya itulah pokoknya ya. Tapi kalau perempuan ini menginjak 25, 30 itu makin berat. Itu. Karena secara umum orang itu kalau menikah carinya yang muda, kan gitu. Ini bukan soal manusiawi kita. Nabi Yakub aja itu kan ketika menikah Rohil sama Laya, itu diambil Rohil adiknya, di samping lebih muda, cantik, kan gitu. Akhirnya kata bapaknya, wahai Yakub, kamu tidak bisa menikah Rohil sebelum menikah Laya, karena di syariat kami adik nggak boleh dahului kakak, gitu. Akhirnya Nabi Yakub menikahi Laya, kemudian Rohil adik kakak dinikahi. Ini menurut sebagian ulama, kan gitu. Oleh karena itu saya sarankan, dan kita idfa' billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih ahsan, lebih baik. Kita ngomong komunikasi baik dengan orang tuanya, cara menolak itu yang sopan, yang santun, yang beradab. Insya Allah orang tua akan menerima. Apalagi jodoh sudah ada. Kadang-kadang maaf, ada sebagian wanita bersama orang tuanya itu sangat jelimet di dalam menentukan jodoh. Akhirnya apa? Dan sangat kaku di dalam menentukan pilihan jodoh. Dan semuanya berperan sama, ibu bapaknya dia. Akhirnya ada datang, cocok bapaknya nggak cocok dianya, cocok dianya nggak cocok bawanya, sampai 24 lamaran ditolak. Itu kan kasihan, 24 laki-laki menjadi korban lamaran. Ini kan nggak bagus ya.
Makanya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan Ustaz, mau bertanya, semoga pertanyaan ini bukan rangka menjelek-jelekan suami ana, namun agar ana ada sedikit ilmu. Oke, apa yang harus kita lakukan jika suami ana itu pelit? Ya, dompetnya ibu aja yang megang, itu udah paling bagus. Dia memberi nafkah kepada anak dan hasil kerjaannya hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, misalnya mau umroh. Ini nggak benar. Rasulullah SAW menghalalkan Hindun, istrinya, untuk mengambil harta Abu Sufyan tanpa izin karena pelit. Makanya ngambil aja, karena itu tidak mencuri. Bahkan saya tidak mengambil kecuali hak saya. Tapi jangan dipahami hadis ini sembrono ya, nanti dibuat untuk memudah-mudahkan nyolong duit suami. Istrinya nggak nyolong juga sih, memindah duit dari dompet ke tempat lain, gitu kan gitu. Ya, jangan seperti itu juga. Jadi kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka istri boleh mengambilnya untuk menutupi kebutuhan primer itu, dari mulai untuk makan, pakaian, papan, dan juga pembayaran sekolah anak. Itu kebutuhan primer. Dan antum sekarang menikah begitu untuk apa? Dan mencari harta. Mulianya itu, laki-laki itu bangganya bisa memberi terbaik untuk istrinya, untuk anaknya, kan gitu. Itu laki-laki waras. Laki-laki yang waras itu bangga sekali kalau Masya Allah dengan peras keringat banting tulang, kemudian bisa memberi sesuatu yang membanggakan istrinya, menyenangkan anaknya, dan masa depan mereka, kan gitu. Terus kemudian yang kedua, antum wujudkan rasa takwa kepada Allah, bahwa semua ini akan menjadi tuntutan yang mengalahkan pahala umroh, bahkan bisa mengalahkan pahala haji antum. Karena antum awalnya bukan orang yang mampu, sementara haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi orang yang mampu setelah memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara primer. Antum dituntut oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, iyyakum wadzulma fa innahu dzulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah terhadap kezoliman, karena zolim itu kegelapan nanti di hari kiamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara bertobat dari sifat-sifat yang tercela yang dijelaskan tadi? Ya begini, secara umum tobat itu ada dua macam, tobat kepada Allah sama kepada manusia, nggak bisa dibalik-balik. Contoh, ada orang nggak sholat minta maaf ke RT, Pak RT maafin gue Pak RT, subuh tadi gue nggak sholat, nggak bisa. Atau baru nyolong sepeda motor, tahajud, ya Allah maafin saya ya Allah, tadi saya nyolong motor ya Allah, mudah-mudahan halal barokah ya Allah. Nggak bisa. Kalau motor, datang kepada yang punya motor, Pak ini motor gue balikin, tadi saya curi Pak, mohon maaf Pak, hilang. Sholat sama Allah, karena dosa ini kaitannya dengan Allah, dosa ini kaitannya dengan makhluk. Tapi secara pondasi ya, landasan ya, tobat itu harus ada dua landasan. Pertama, menyadari kesalahannya itu salah. Keduanya, nyesal. Itu landasan tobat. Orang tidak akan bisa bertaubat Pak kalau nggak menyadari kesalahannya itu salah. Makanya orang yang nggak menyadari kecenderungannya ngeyel kan, malah nyalain orang yang nasihati. Kenapa? Dia tidak menyadari kesalahannya itu salah. Kedua, landasannya menyesal. Kemudian syaratnya ada 3, kalau kaitannya dengan makhluk 4. Yang pertama kali menyesali kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang keduanya melepas kesalahan tersebut. Ketiganya niat kuat untuk tidak kembali kepada kesalahan tersebut. Keempat, kalau kaitannya dengan makhluk, kalau barang dikembalikan, kalau kehormatan minta maaf.
Ya, contoh ghibah. Ya. Kita harus pulihkan di tempat kita ghibah. Jadi kalau dulu kita menjelek-jelekkan di situ, maka kita perbaiki. Minta maaf. Apalagi kalau sudah sampai kepada dia berita tersebut, harus minta maaf. Itu cara bertaubat. Ini cocok yang kasih buku ini. Menjadi bidadari cantik ini. Kasih ini satu. Ini mana tadi? Nah, ini apa ini? 55 wasiat Nabi. Wasiat Nabi. Ini kasih ini. Oke. Sebetulnya saya lagi proses mencetak buku yang judulnya Kebiasaan Buruk yang Memicu Perceraian. Itu kebiasaan. Yang ini tadi termasuk cuplikannya insyaallah ya. Itu. Nah, ini yang S2 kasih nih. Romantika kawin muda. Mudah-mudahan Nana nanti bisa tulis romantika kawin lagi. Itu kan bagus ya. Itu nanti buku menjelang kiamat insyaallah. Kenapa perempuan sulit istiqomah? Nah, ini penting nih, masya Allah. Ya, istiqomah. Ya. Iya. Sebentar. Ini apa ini? Coba. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya istri keluar daerah tapi sekolah mendapatkan izin suami? Ini suaminya yang salah. Suaminya yang dayus. Suami dayus itu membiarkan kemungkaran yang terjadi pada istrinya. Suami yang bodoh karena nggak ngerti, dia mengizinkan karena nggak ngerti. Kecuali kalau sekarang didampingi, nggak apa-apa, silakan ada pendampingan. Tapi kalau sekarang ini istri kita biarkan sendiri, penuh dengan fitnah yang saya katakan tadi, bagaimana tanggung jawab antum, pelindungan antum, apalagi belajar, ya. Oleh karena itu, saya sarankan kepada ini, apalagi putus safar, la tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'adi mahramin minha. Tidaklah boleh perempuan itu safar dengan jarak qasar kecuali disertai mahram. Makanya harus diantarkan, terus didampingi. Makanya kalau terpaksa, belajar di sekitar kita aja, ya. Kalau enggak ya sudah. Karena pada intinya adalah kita itu mengokohkan rumah tangga, mengokohkan pilar-pilar rumah tangga, memperbaiki hubungan suami istri ini dengan Allah. Itu aja. Belajar itu sekunder. Ya. Apalagi profesi sehebat apapun buat perempuan itu masih sunnah hukumnya. Kalau laki wajib mencari nafkah, kan gitu. Ya. Makanya Rasulullah ketika mendefinisikan ad-dajjus itu alladzi yuqirrul khubtha fi ahli, yang membiarkan kemungkaran di tengah keluarga istrinya. Ya. Anaknya, istrinya dibiarkan di atas kemungkaran. Ini juga mantap ini. Coba. Bismillah Ustaz, umur berapa anak perempuan masuk pesantren? Saya sarankan anak perempuan itu masuk pesantren paling cepat itu SMP. Jangan dimasukkan baik itu laki perempuan, apalagi perempuan umur SD. Karena SD itu golden age, umur emas untuk bersanding dengan orang tua. Butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh kebersamaan, butuh kehadiran. Bahkan hasil pendidikan di rumah itu lebih inti daripada di sekolah. Ya. Perangkat-perangkat pondasi kasih sayang ini kita bentuk dulu sehingga anak itu dekat dengan orang tua. Kemudian yang setelahnya, keduanya adalah proses untuk menyambungkan kebiasaan adat
Maaf ya. Kan anak itu terpengaruh dengan orang tuanya. Itu kepengaruhnya itu umur SD itu. Makanya ada dulu ahli psikologi tahun 70-an namanya Profesor Zakia Derajat. 74% anak itu terpengaruh dengan orang tuanya. Umur SD itu. Nah yang terakhir, anak TK SD itu umur bermain, senang bermain. Makanya belajar sambil bermain, bermain sambil belajar itu efektif. Makanya permainan-permainan itu sangat bagus diciptakan pada umur-umur itu, TK SD. Ya, coba aja untuk perhatikan di beberapa negara maju itu TK itu sangat bagus menyediakan permainannya, peragaan hidup, karena pondasi. Kalau di kita kan batu baca tulis itu nggak penting. Contoh aja ketika anak lihat di Jerman itu anak lulus TK itu ujiannya kemandirian, disuruh untuk mandi sendiri, cebok sendiri, kencing sendiri, makan sendiri, bisa nggak? Kalau nggak lulus. Yang lebih bagus adalah ujian sosialisasi. Jadi anak dibiarkan main sepeda-sepedaan, motor-motoran. Itu kalau nendang temannya minta maaf enggak? Di sono sorry. Kalau temannya jatuh ditolong. Kalau kita disyukurin itu. Syukurin loh, kan gitu. Itu malah ditendang dia. Inilah sehingga membentuk gedenya juga enggak bagus. Oke. Makanya ada semacam istilah anak itu cerminan orang tua. Itu umur itu. Nah, kalau SMA, dimasukkan SMA itu juga sungguh patut. Cuman pembentukannya itu nanti akan sulit. Nah, makanya saya itu di pesantren saya itu saya buat wajib belajar itu SMP SMA 6 tahun. Kenapa? Karena berdasarkan pengelolaan sekolah sudah bertahun-tahun, itu ternyata SMP itu ibarat bikin kue itu baru dicetak. Nah nanti SMA itu baru di open. Makanya SMP keluar itu ringkih hasilnya, gampang pecah. Ya, kesenggol dikit aja roti kalau baru dicetak kan pecah. Tapi kalau antum sudah open itu udah tahan banting. Hafalannya tahan banting. Watak akhlaknya sudah kebentuk tahan banting, mentalnya tahan banting. Makanya rata-rata anak yang jadi itu dari SMP sampai SMA sekolah di kita. Bukan berarti juga yang langsung SMA gagal, tidak. Itu tergantung juga nanti aktivitas anak itu, sekolahnya, orang tuanya. Dan ini adalah setali tiga uang orang tua. Bahkan keberhasilan pendidikan itu 30% ada pada orang tua, 30% ada pada sekolah, 40% ada pada anak motivasi belajarnya. Kalau anak sudah tidak ada motivasi belajar, susah untuk prestasi itu. Sulit prestasi. Makanya membangkitkan motivasi orang tua ke anak, sekolah ke anak itu, makanya di sini guru itu adalah motivator. Orang tua juga motivator sebetulnya. Bukan hanya yang ada di TV aja, Dok, ya. Oke ya. Oke. Saya bersaudara 5 orang. Saya perempuan, sementara saya juga hidup dengan anak-anak saya. Karena saya juga sudah sendiri. Pertanyaannya, apakah saya salah jika membiarkan itu saya yang sudah tua tinggal membiarkan orang tua? Oh, adik saya yang laki. Maksudnya tinggal, kalau sekarang sudah sama adik, ya tinggal kita kolaborasi aja. Sering-sering kunjung, datang, itu aja, memperhatikan, itu yang penting. Karena ngumpul semua nanti juga belum tentu baik kok, malah benturan nanti. Makanya ada satu saran etika, kalau sama saudara, jauhan rumah, sering kunjung.
Kalau sama orang lain dekatan rumah, jarang-jarang kunjung gitu loh. Kalau orang lain nggak ada hubungan famili, sering-sering kunjung, itu nyebeli. Itu paling minta utang kan gitu. Itu. Tapi kalau famili jauhan rumah sering kunjung, orang lain dekatan rumah jarang kunjung gitu ya. Mohon nasihatnya agar saya bisa istiqomah menerima syariat poligami. Waduh, bagus nih tanya. Oke. Bagaimana cara menyikapi suami yang jarang mendidik istri dan anak? Wah, ini udah ya, istiqomah dulu, anak mau kumpulin istiqomah dulu. Istiqomah ini bukan ikatan suami takut istri di rumah kan? Itu ya. Enggak. Istiqomah itu dari kalimat qiyam, artinya tegak. Makanya dikatakan istiqomah karena tegak di atas kebenaran. Dan itu memang tidak mudah. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang ajak, yang tegak walaupun sedikit, yang terus menerus walaupun sedikit. Makanya ibu-ibu, para sahabat itu tidak memiliki banyak kelebihan, tapi satu adalah istiqamah. Makanya pernah ada seorang sahabat, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu ba'daka ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam yang setelah itu aku enggak tanya lagi kepada selainmu. Apa jawaban Rasulullah? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Orang yang istiqamah itu dijanjikan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Coba aja ada orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga 3 kali. Setelah dicek oleh sahabat lain, ternyata dia istiqomah hanya dalam satu amalan. Apa? Dia tidak pernah punya rasa sakit hati kepada orang lain, perasaan negatif kepada orang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ghil. Perasaan negatif, perasaan tidak senang, hasud, iri, dengki, itu semuanya enggak ada, dan itu berat, kata sahabat yang ngecek itu. Nah, di sini pertanyaan, bagaimana kiat kita itu bisa istiqomah? Satu, ini kenapa perempuan sulit istiqomah? Nah, ini pertanyaan menarik, karena ini kita kasih sebab dulu. Sebabnya perempuan itu jarang, atau kita bisa bilang ya, wanita itu lebih didominasi berbagai macam keburukan daripada kebaikan. Makanya setan pun suka perempuan. Makanya yang sekena jin sering siapa? Ibu-ibu. Emosionalnya lebih tinggi. Terus gangguan ngaji itu banyak. Itu faktor kenapa sulit istiqomah. Kemudian yang kedua, perempuan itu kalah dengan perasaannya daripada akalnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak banyak melihat orang yang paling kurang akalnya dan agamanya ketimbang perempuan. Agamanya kurang setiap puasa, puasanya enggak lengkap karena haid. Tiap bulan sholatnya enggak lengkap karena haid. Saksinya aja butuh 2 dibanding perempuan laki 1. Kemudian yang ketiga adalah perempuan ketika kumpul dengan perempuan itu inspirasinya, kecenderungannya itu negatif, bukan positif. Itu. Jadi bisikan-bisikannya itu negatif. Kemudian lingkungan dia bergaul juga, lingkungan dia hidup itu juga menentukan kenapa wanita itu sulit istiqomah.
Nah, faktor secara umum orang itu tidak istiqomah ada 4. Satu adalah al-jahal, kebodohan. Orang itu kalau bodoh itu sulit untuk istiqomah, karena mau istiqomah di atas apa? Kebodohan. Ya di atas ilmu lah. Itu. Kemudian yang kedua, hawa nafsu. Orang itu kalau cenderung mengikuti hawa nafsu akan tidak istiqomah. Makanya Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hal ma'wa. Kemudian yang ketiga adalah teman. Teman yang buruk akan mencenderung untuk melemahkan istiqomah. Makanya Rasulullah samakan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, teman yang buruk seperti pandai besi. Tidak kena apinya, debunya, minimal bau keteknya pasti nggak enak, pecing, basin, busuk. Begitulah pertemanan. Makanya Rasulullah katakan, al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Itu nomor berapa tadi? Yang 4 ya sudah ya? Hah? 3. Nah, yang selanjutnya adalah fitnah harta. Fitnah dunia deh secara umum, fitnah dunia. Jadi kecenderungannya orang itu tidak bisa istiqomah karena fitnah dunia. Entah wanita, jabatan, kekayaan, macam-macam itu fitnah dunia. Ya, 4 faktor inilah kecenderungan orang itu terganggu istiqomahnya. Maka siapa yang ingin istiqomah, hendaknya tadi itu memperbaiki ilmunya, ya, menghilangkan kebodohan dengan cara belajar, distabilkan hawa nafsunya dengan syariat, cari teman yang baik. Ya, kita harus bisa melawan fitnah dunia, jangan sampai kita dikendalikan fitnah dunia. Nah, soal masalah kaitannya dengan menerima syariat poligami, sebetulnya gini, yang meyakinkan poligami itu harus laki-laki, bukan perempuan. Ya, apalagi ustadz ya. Ustadz itu kalau menjelaskan poligami itu nggak bagus, karena poligami itu privasi masing-masing orang. Tapi intinya sebetulnya orang itu kaitannya adalah keimanannya. Apapun kalau sudah keimanannya itu kuat akan mudah. 2, keilmuannya, kan gitu. Kalau keilmuan tentang itu sudah cukup, insya Allah gampang. 3, tentang keadaannya. Kalau keadaannya mendukung, umpamanya suami insya Allah bisa adil, nafkahnya bisa terpenuhi, baik zahir maupun batin. Nah, masalahnya di mana? Kemudian jodoh yang dicari itu cocok, itu kan gitu. Salahnya di mana? Masya Allah. Apalagi yang saya katakan tadi, perempuan sekarang ini lebih daripada jatah. Seandainya gini Pak, seandainya laki-laki semua ini normal, nikah 4 itu masih lebih. Nah, apalagi enggak nikah 4. Makanya dikatakan oleh para ulama itu faedah-faedah poligami itu banyak sekali yang saya sampaikan. Di antaranya pada khutbah kuliah atau kuliah subuh pada waktu awal saya datang ke sini, itu kalau itu dipahami insya Allah. Terus kemudian yang terakhir, di sini harus ada pemahaman bersama suami istri insya Allah. Kalau perangkat-perangkat itu diperbaiki, insya Allah itu hal yang mudah. Saya kira itu, dan saya kasih hadiah yang paling bagus. Pertanyaan 4 tadi mana nih? Jadi bisa, kenapa wanita, ini bagus-bagus semua ya. Berarti bukunya dibagi-bagi satu ini. Bagaimana cara menyikapi suami yang jarang mendidik istri dan anak? Ya gini Mbak, ya usahakan
Kita berusaha dulu. Kan ilmu ini kan sekarang mudah didapat. YouTube, baca buku, atau membaca makalah, bertanya ke ustadz, hadir ke majelis itu Masya Allah ya. Bahkan mungkin suaminya nggak mengajarkan karena takut salah. Yang penting suaminya mau belajar. Itu ya, itu saya ingin tekankan di situ. Karena daripada rusak salah semua, mendingan nggak ngajar gitu kan. Nah caranya ku anfusakum itu suami ngajak istri ngaji itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, caranya itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Saya kira itu. Terserah kasihkan ke siapa tadi. Pertanyaan bagus semua. Tapi kalau saya boleh pilih itu aja. Tadi bagaimana istri bisa istiqomah ketika suami mau poligami. Oh itu Masya Allah. Ya. Iya itu. Ya terserah cari orangnya. Ana juga nggak tahu. Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya kesini bukan sengaja untuk menyakiti hati ya, dan saya kesini juga bukan ingin cari musuh, dan mudah-mudahan sepahit-pahitnya adalah obat. Kopi ini pahit, saya juga suka. Obat itu pahit ternyata menyehatkan, kata Pak Dokter. Dan materi yang saya sampaikan ini adalah realitas yang saya ingin hubungkan dengan Al-Quran dan Sunnah menjadi solusi. Oleh karena itu ada kawalnya, saya mohon maaf. Ada terpelantingnya, saya mohon dibukakan pintu maaf juga. Ada kekurangannya, mohon ditutupi. Ya kata orang kan gini, burung cendrawasih, burung irian jaya, kan gitu. Ya terima kasih atas perhatiannya. Itu yang bisa saya tutup ya, karena tadi pembawa acara di walimah berpantun. Saya juga tadi mau berpantun, cuman nggak enak. Ya, karena pantun saya kalau keluar ngerepotkan banyak orang ya. Demikian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله